Dia tanya sama Tuhan, nangis dia khawatir, dia sesat, lagi under influence drugs segitunya, kok aku bisa menyembuhkan mereka, maksudnya Tuhan bisa sembuh. Tahu nggak Tuhan jawab apa? Karena aku saking sayangnya sama mereka. Ya gue mau pakai lu karena segitunya Tuhan rindu pakai orang. Ya kalau memang lu yang menjawab panggilan Tuhan dan lu masih pakai, ya gue pakai lu deh, dibandingin orang yang nggak pakai narkoba tapi nggak jawab panggilan Tuhan gitu loh. Terlalu jaga-jaga gitu. Bingung kan? Iya, soalnya mempercayakan diri sama Tuhan, kata tadi, sangat erat dengan grace. Iya. Itu sangat erat dengan grace. Lu bakal gagal pasti. Karena gini, bahkan buat Tuhan pun baptis gak penting kan yang disalib di sebelah ya? Gak penting kan? Lu gak dibaptis, lu Firdaus. Bahkan dia bilang gini, dosamu sudah diampuni, engkau bersamaku di Firdaus. Enggak, dia gak, dosa gak, lu sama gue di Firdaus. And I think kita perlu pemahaman yang benar tentang how God react to us personally ya, bukan lewat ke elunya gitu, ke elunya. He doesn't care about if you think you'll succeed, if you think you're failing, if you think you'll make sin, gua nggak care sama itu. Saya care kalau kamu safe. Yep. Saya care kalau kamu punya relationship sama gua. Simon anak Yohanes. Kata-kata itu penting. Simon anak Yohanes artinya kayak Christopher anak George. Artinya semua pencapaian lo, semua bahkan julukan yang gue berikan ke lo, itu nggak gue hitung. Gue tahu lo tuh sebagai elunya, as a person. Right? Itu kata-kata itu penting banget. Kita nggak pernah tahu dia bapaknya siapa tuh, si Simon. Katanya dia namanya Simon, pas ikut Yesus kasih julukan keren namanya Petrus, artinya batu. Tapi dipanggilnya Simon anak Yohanes di situ. Dipanggilnya sebagai dia apa adanya, bukan embel-embel pelayanan, embel-embel pernah Yesus, embel-embel banget. Jadi honest truth, gue kemarin 2 hari yang lalu gue bilang, dulu sih gue sempat bilang gue agak cemburu gue sama, karena dia melalui proses yang sedemikian rupa, putar balik, ujung belakang, kiri kanan, jatuh, ulang lagi, bangkit lagi, apa segala macam, melalui proses yang membuat dia kayak gini sekarang. Dan buat gue gini, kalau proses gue tidak semudah itu, jadinya nggak kayak Daud kali ya. Maksud gue ngerti kan, yang proses orang-orang tuh yang agak-agak susah, yang membuat mereka naik gitu, kayak papa rohani gue yang bukan disleksi, yang nggak bisa baca terus. Bung Jonathan Patiasina kan nggak bisa baca waktu dia kecil tuh. Sekarang kan sinting mandraguna, gue yang buset nih orang. Nah, I mean proses hidupnya nggak gampang dan membuat mereka ada di posisi itu sekarang. Dan dari gue, kita sempat bahas 2 hari yang lalu tentang, lu jujur aja, mudah-mudahan telinga lu anget 2 hari yang lalu. Gue bilang gini, enggak, tolong jangan di gitu loh. Apa orang kalau Tuhan masih pakai dia, tolong jangan dijudge. Maksud gue gini, Daud gitu. Ya of course dia temperan kan. Ya of course dia temperan, dia sama keluarga dibuang. Gue lihat dia hajar, dia nggak pernah kalah battle. Dia pede sekali waktu Nathan datang, rakyat tuh domba satu, domba gini. Oh dia harus mati. Mana orang mati? Itu lu. Baru gue kasih komparasi gini. Lu lihat Petrus temper kan? Sama kayak gitu Petrus juga. tuh temper, iya. Yesus bangkitin orang mati, dia suruh orang mati. I mean, jangan kita assess orang, jangan nilai orang, karena tuh orang punya proses sendiri. Yes. Gitu. Ada pendeta yang cerai, itu terus kenapa lu? Lu yang dicerain sama dia, lu yang kawin? Enggak, itu shut up, man. I mean, udahlah, biarin aja. Mind your own thing, man. Gitu. Gua juga nggak. Ini kayak keberatannya tuh agak konyol. Misalnya gini, cerai istrinya, terus dia married lagi. Terus sekarang suruh dia bertobat. Gimana caranya? Ceraiin yang ini, terus married lagi sama yang ono. Terus gimana sih? Udah bikin dosa, disuruh bikin dosa lagi. Lu maunya apa? Gitu maksudnya. Tuntutan manusia itu kan nggak logis buat gue. Gue di Bandung, tapi gue denger gosip di Jakarta. Kalau kayaknya gue juga nggak enak nih kalau sebutin namanya. Walaupun bakal diedit. Enggak, lu berdua kenal banget soalnya. Yang gini tuh, kan kanker kan? Tuh kan istrinya kanker kan?
Itu gue denger tuh gosip di Jakarta, terus gue yang gila ya, jahat ya. Yang ngomong Kristen juga loh. Nah, dia Mas Berto, masyarakat Bertato. Nah, istilah lu kayak nama ini. Gue dia nyariin kosan gue waktu masih 8 ball doang di sini. Yo. Baru awal-awal tuh pertama langsung. Awal. Terus gue yang ini orang kan nggak tahu ya, kita mempercayakan diri sama Tuhan itu punya masing-masing proses yang unik. Gue nggak bisa samain proses gue. Nggak bisa. Apa gue mesti drugs juga gitu? Yes. Kan nggak bisa. That's true. Itu kan nggak bisa. Ya kan gue nggak bisa ngomong ke orang tua gue kalau lu doain gue jadi pendeta ya. Kan nggak bisa gitu juga ya, maksudnya. Dan karena Indian bukan tentang papa rohani lu, bukan tentang leader rohani lu kan. Iya. Indian tentang lu sama Tuhan kayak apa. Yep. Nice. That's the key of tadi, mempercayakan diri. Sebenarnya esensi mempercayakan itu gini, kita seringkali percaya sama Tuhan tapi nggak percayakan diri ke Tuhan. Artinya ketika khususnya dalam hidup, ketika ada yang berjalan dan nggak sesuai yang kita mau, di situ baru kita kelihatan kita cuma percaya atau mempercayakan. Ya. Ketika kita kehilangan yang paling kita kasihi misalnya, yang paling berharga buat kita, yang paling kita harapkan, di momen itu justru kelihatan biasanya orang lu cuma percaya atau mempercayakan diri. Ya kan? Gue suka banget kisahnya Bung Iri. Kan dia kan marah banget sama Tuhan. Marah, terus Tuhan somehow ngomong kayak impresi aja di hatinya kayak, emangnya pas gue kasih dia lu hargain bener-bener atau lu sia-siain? Wow. Tuhan nanya gitu. Dan dia belum sempat jawab dan nggak bisa jawab. Karena gagu dong lu ditanyain gitu sama Tuhan. Ya dong. Karena kan seumur hidupnya kan penarkoba semua. Bapaknya disia-siain kan. Medalinya dijual dan segala macam. Dan pas meninggal sakit, kok lu marah-marah? Pas gua kasih, lu sia-siain. Pas gua ambil, kenapa lu marah? Tuhan nanya gitu, men. Gila. Gue langsung kayak, wow. Akhirnya di situ, pertanyaan itu, buat dia menyadari bahwa kalau kita nggak bisa bilang thank you ketika dikasih, dan nggak bisa bilang thank you ketika diambil, berarti kita nggak tahu terima kasih. Gila. Gue langsung kayak, man, itu penyerahan diri namanya. Wow. Lu bukan cuma percaya, tapi mempercayakan. Artinya ketika kalau ada yang diambil, ada yang nggak berjalan sesuai, lu tetap masih tetap, lu tetap Tuhan. Nggak ada yang berubah. I still love you. Nothing change. Yes. I will be thankful. Nothing change. Dan buat gue itu amazing. Dan itu bener loh. Bener kan? Emang dia yang ngasih. Terus dia yang ngambil. Mestinya kita bisa bilang thank you ketika dia ngasih dan ketika dia ngambil. Iya. Bener gak? Logikanya mestinya gitu kan? Cuma ketika kita kecewa, kesel, curiga ketika ada yang berjalan tidak sesuai yang kita mau. Nah itu tadi. Akhirnya kita menyadari bahwa gila, berarti selama ini gue belum mempercayakan diri ke dia. Sampai ketika kalau ada yang fail, ada yang nggak sesuai, ini kok gue kayaknya ngerasa gagal, ngerasa kayak berantakan semua nih. Berantakan semua. Agenda lo iya. Yes. Rundown lo iya. Jadwal lo iya. Tapi panggilan gue enggak. Rencana gue enggak. Emangnya gue elu. Iya. Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Kayak tahun ini lah contoh paling gampang kan. Agenda udah fix tahun ini, tahun depan. Tiba-tiba tahun ini baru jalan berapa bulan. Agendanya ganti semua, bro. Kata Tuhan, terus lu mau apa? Terus lu mau ngerasa gagal gak ada gitu. Itu yang DJ agendanya hampir berubah tuh waktu kemarin pulang dari Makassar tuh gitu. Gila lagi isolasi. Serius, itu gue kepikiran. Itu terus gue, ini anak kenapa ya? Terus gue kontak gitu. Apa kabar lu? Isolasi mandiri. Gue yang, tapi itu gokil sih. Gue tadi ngobrol sama dia, katanya salah satu anggota timnya dia cuma berdua. Salah satu timnya kayak ber-9 gitu loh. Kita Gilbert ini timnya 40. Dia cuma berdua. Ngerti nggak kok cuma berdua? Tadi gue tanya udah berdua itu juga nyicil bayar sendiri pakai Traveloka. Gayanya sih asisten nggak dibayarin lah. Kita menabur. Nyicil Traveloka ya kan? Gue tanya gini sama dia, itu waktu berdua check-in-nya bareng nggak? Bareng lah, makanya duduknya sebelahan. Iya. Terus gue yang, duduknya sebelahan. Ntar dulu nih. Gokil sih tapi, itu gokil. Itu ya memang gue juga nggak bisa terjemahin kayak, oh berarti gue dijaga Tuhan. Nggak juga, I don't know. Gue nggak perlu tahu apa ininya, tapi yang tahu pasti kalau dia positif, gue negatif. Ya mungkin Tuhan lagi pengen ngobrol sama dia di kamar kali, berdua ya kan? Yep. Mungkin Tuhan
mungkin kenapa gua diizinkan negatif karena mungkin untuk menghilangkan keparnoannya keluarga gua sih. Di sebelahan orang yang positif, dia nggak positif. Kan beda, kita nggak bisa menerjemahkan. Gue nggak berani ngomong apa-apa. Tapi bokap gue tuh parnoan parah ya. Akhirnya kemarin dia cuma duduk kok kamu bisa nggak kena ya? Dan gue nggak bisa kayak iya gue berdoa kagak juga. Pas bulan 1 dong. Jadi nah ini nggak bisa juga kan? Iya. Nah ini yang menarik ya. Gue ada salah satu sahabat kita, dia cerita katanya satu waktu dia lagi ibadah kesembuhan gitu ya. Wah, itu orang rebah, orang sembuh, kanker, wah gila-gilaan. Cuman dia cerita, hari itu dia lagi pakai drugs. Dia lagi under influence. Dia lagi pakai jenis narkoba yang gokil. Terus dia tanya sama Tuhan, nangis dia. Kok aku bisa? Maksudnya dia khawatir, dia sesat. Kok aku bisa lagi under influence drugs segitunya, kok aku bisa menyembuhkan mereka? Maksudnya Tuhan bisa sembuh. Tahu nggak Tuhan jawab apa? Karena aku saking sayangnya sama mereka. Jadi kayak, ya gue mau pakai lu karena, maksud gini loh, gue yakin Tuhan tidak khawatir, dia tidak panik, tapi tahu nggak, mungkin kalimat ini salah ya, sedepresi itu, kalimat itu dibuang, tapi segitunya Tuhan rindu pakai orang, itu loh. Sampai kayak, ya kalau memang lu yang menjawab panggilan Tuhan dan lu masih pakai, ya gue pakai lu deh, dibandingin orang yang nggak pakai narkoba tapi nggak jawab panggilan Tuhan gitu loh. Ya, seluruh makhluk menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Itu bro. Itu dia. Dan gue lihat dengan kasus gue yang sekarang gitu ya, orang-orang yang benar-benar di sekitar gue tuh positif bro. Ya kemarin si Rico juga sempat positif makan bareng sama gue, ya walaupun ada permasalahan di tesnya, tapi kayaknya bukan buat gue. Dia mau ngomong sama bokap kayak, see I can do things gitu loh. Tapi bukan berarti si Nelson positif Tuhan gak peduli. Tuhan punya rancangannya kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa. Tuhan tetap baik, mau sakit, mau mati, ya Tuhan tetap baik. Exactly. Dan kedaulatan itulah yang apa yang tadi Bung bilang, bahwa kita generasi ini krisis. Jadi mereka anggap kedaulatan Tuhan itu justru alasan untuk Tuhan tuh disalahin. Itu dia. Kalau gue lihat kedaulatan sebagai kenyataan bahwa dia itu bisa dipercaya. Karena dia berdaulat, makanya gue percaya. Kalau dia nggak berdaulat, ngapain gue percaya? Boleh ulang, kedaulatan itu apa? Ya, kedaulatan itu bukan artinya dia bisa disalahin. Iya. Mereka berpikir kalau kedaulatan. Mereka selalu berpikir begitu. Jadi karena Tuhan berdaulat, jadi dikit-dikit, ini salah Tuhan nih. Salah. Ya bukan salah gue dong, salah Tuhan. Nah itu namanya, apa ya namanya? Istilahnya. Ada namanya? Ya namanya, ada istilah teologisnya. Tapi karena gue nggak sekolah teologi, jadi gue nggak tahu. Ada bro, namanya ada bro, namanya sotoilogi. Gila, anak selatan ya lo ya? Hancur. Ya enggak, maksud gue. Ini salahnya Tuhan. Jadi itu begitu. Jadi somehow orang tuh memandangnya seperti itu. Jadi kedaulatan dipandang selalu jadi kayak ini salah dia gitu. Jadi dia jadi pribadi yang selalu disalahkan. Padahal kedaulatan itu justru kalau kita memahami kedaulatan, mengetahui itu, harusnya kita justru malah jadi bisa memandang dia sebagai pribadi yang bisa diandalkan. Bukan untuk disalahkan, tapi justru untuk diandalkan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi buat gue ada satu paradigma yang cara pandang yang completely wrong sih sebenarnya. Entah lewat gara-gara khotbah yang salah dengar. Yes. Atau dia follow orang-orang yang dulunya Kristen. Yeah. Tapi akhirnya sekarang udah nggak jadi Kristen dan akhirnya jadi penentang kekristenan. Karena beberapa yang banyak yang ateis, pelawak-pelawak ateis, terus yang tokoh-tokoh ateis. Kayak Indian of Day, mereka kan bekas Kristen rata-rata. Gue tahu mereka yang pelawak ateis, kayaknya gue tahu deh. Jadi rata-rata dia anggap kedaulatan itu selalu jadi alasan buat orang tuh nyalain Tuhan, bukannya justru mengandalkan Tuhan. Kalau gue melihatnya kebalik justru. Ini gue nggak bakal edit nih. Itu yang tadi pendapat lo. Itu gue pengen bilang gini. Ini secara saintifik kan pernah ada yang bilang kalau otak manusia hanya dipakai 20% gitu. 14%, 20%. Iya, 20 langsung. Terus 20 kan berpuluhan. 20%. 20%. Karena yang Einstein kan 14% katanya. Manusia sekarang rata-rata sampai 20%. Berarti setiap momen, kita semua berpikir mengambil kesimpulan, bahkan bukan asumsi, mengambil kesimpulan. Itu ada 80% goblok itu. Pasti. Betul. Ada kemungkinan 80% goblok itu. Dan nggak menyadarinya.
Iya. misalnya gini. Bangga lagi. Iya, dan Sombong lagi udah gitu tuh. kenyataan kayak gini ya. Dulu gue goblok. Sekarang ketika gue udah dewasa, gue masih goblok, cuman gue tahu. Gue Iya. goblok. Dulu gue goblok dan nggak tahu, ngerti nggak maksudnya? Cuman gitu doang. Bener asli. Iya bener kan? Gobloknya nggak hilang kan? Dulu gue goblok nggak tahu. Heeh. Sekarang ketika gue dewasa, gue masih goblok, cuman gue tahu. Gitu ya beda. Kalau apa goblok? Cuman karena tahu tadi, jadi makin nggak apa ya, makin bergantung akhirnya karena tahu. Gue tuh nggak sepintar yang gue pikir. Gitu. Ya kan? Akhirnya dibanding gue nyalain Tuhan, yang nggak mungkin disalahkan, bener nggak? Gini, gue berkali-kali selalu revisit kejadian karena buat gue kisahnya tuh unik. Iya. Apa yang Adam dan Hawa alamin itu kayak pengadilan terakhir sebenarnya. Ya nggak? Di situ ada mereka, ada Tuhan, ada setan. Lihat gak? Ya. Kan Alkitab kan beginning, middle, beginning kan. Bukan Ya, beginning, ya. middle, end kan. Iya, Jadi iya, buat iya. gue nanti kan di situ nanti ada taman, ada pohon kehidupan, ada sungai, mirip kayak pertama kan. Terus ada penghakiman kan. Ya. Jadi itu penghakiman yang pertama. Dan bentuknya nanti akan kayak gitu. Yang ada cuma elu, orang lain, Tuhan sama setan. Adam berpikir dia bisa nyalain orang lain. Lebih parah, dia berpikir bisa nyalain Tuhan. Ngerti gak? Oh, iya, Dia iya, bilang, iya. dia bilang nih, Perempuan yang kau perempuan tempatkan. yang lu kasih, coba lu kasih perempuan yang lain, gak gini kisahnya, kan gitu. Dia, dia berpikir gitu kan, dia nyalain kedaulatan Tuhan loh sama. Ya, untung Tuhan ngobrol, lu gua kasih kuda nih lu. Masih mending gua taruh kayak gitu. Jadi dia berpikir somehow, dia bisa nyalain Tuhan. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang suruh saya makan. Dan kamu yang kasih dia buat saya. Lihat gak, dia nyalain Tuhan. Ya. Manusia pikir dia bisa nyalain sesamanya, bisa nyalain Tuhan, dan atau nyalain setan. Tapi kita tahu pada akhirnya kesalahan ada di tangan siapa? Di tangan kita. Iya. Di pengadilan terakhir lu gak bisa nyalain siapa-siapa. Nyalain orang lain, aduh pergaulan gue buruk sih, atau gue produk dari broken home tuh, salah bapak gue tuh yang gue gak tahu siapa. Jadi, lu gak bisa nyalain orang lain, gak bisa nyalain Tuhan, udah pasti, karena Tuhan gak mungkin bersalah, dan juga gak bisa nyalain setan. Ini gak? Bener kan? Dari pertama loh, jadi dari kebenaran itu aja, gue tahu gitu loh, Tuhan, kedaulatan Tuhan itu bukan justru bikin dia itu mestinya disalahkan atas segala sesuatu kebodokan yang gue bikin. Justru harusnya bikin kedaulatan dia, bikin gue bisa percaya sepenuhnya, sebenarnya mempercayakan diri sepenuhnya, karena dia berdaulat. Ya kan anak-anak sekarang kalau nanya gitu kan, kalau Tuhan udah kalau emang tindak Tuhan yang jadi, ngapain gue minta dong? Jangan. Iya, Nggak usah. Kalau gua gitu kalau gua. Nggak usah diem aja Selalu loh. kan gitu kan. Kalau emang akhirnya yang kejadian yang Tuhan mau, ngapain gue minta? Ngapain gue berdoa? Curhat pribadi nih. Gue udah mau nanya nih, curhat pribadi nih. Kalau berdua nih, gue mau nanya nih. Gue sempat ada di momen, dan gue masih ada di momen itu sampai sekarang. Yang menurut gue bener ya. Menurut gue bener. Sekali lagi 80% kesimpulan itu goblok ya. Goblok. Iya kan? Dan yang ngomong tentang, pergaulan gue buruk, itu yang bikin pergaulan gue. Gue cuma, lu tahu Raditya Oloan, lu follow deh. Lu jangan ngomong lu pergaulan buruk, lihat no. Karena lu kepikir nggak kalau lu bakal jadi Kagak lah. evangel apa sih sebutannya pestagram apa? Itu boro-boro pilihan terakhir, nggak ada dalam pilihan, bro. Not in his wildest dream. Atau nicest dream atau wildest dream gitu. Nggak nyampe juga, kita nggak nyampe segila itu juga mikirnya. Terus gue pengen bilang gini gitu, ya kalau lu goblok jangan ajak-ajak Tuhan dong. Gimana? Gue coba bayangin gini. Bayangin, oke, kita sama-sama satu posisi deh. Let's bayangin kalau entitas Tuhan itu eksis. Itu kan gue lagi main di playground-nya dia kan. Entitas Tuhan eksis. Oke. Siapa yang mesti mikirin siapa sih? Benarnya? Iya dong, siapa yang mesti mikirin siapa? Nah, menurut gue bener. Momen yang kayak begini. Nggak semua orang yang lu harus sentuh, dia harus berubah. Ada orang yang lu, ya biarin aja. Ada orang yang gitu, don't waste your energy. Kalau kata yang khotbah yang gue denger, don't waste your energy. Tapi kalau buat gue nggak waste my energy, cuman saya mau ikut Tuhan aja. Ya, anak muda yang kaya sama Tuhan Yesus sudah kasih biar, ya, saya juga biarin. Maksud gue ada beberapa yang kayak gue udah nggak mau debat lagi gue. Oh iya, lu agnostik, oke, good luck ya. Dah. Ada beberapa juga yang aku kayaknya gue agnostik. Ada yang nanya gini, ini orangnya ada di sini nih. Ini orangnya lagi duduk di situ. Debat buat dia gini, buat saya manusia itu hasil dari perjudian besar antara manusia dan iblis. Tuhan dan iblis.
Antara Tuhan dan iblis, perjudian. We are the gambling bet, the chip, the chipnya itu kita. Terus, and I was like, ini orang pinter ya, kok bisa sampai situ ya? Gitu. Dia pinter kan gitu, dia bangga, dia goblok gitu, sombong dia goblok, sombong sekali. Dan tapi di ending setelah ngobrol 3 jam dia nanya, menurut lu Bung apa? Gua Kristen, ateis apa agnostik? Gua jawabnya gini, lu tahu agnostik apa? Tahu. Ateis tahu. Kristen tahu. Lu bahkan nggak masuk ke tiga-tiganya. You're not one of those three, man. Don't break yourself. Lu kayak pengen cari ID gitu. Gua sih pengen ketemu sama dia lagi sih. Wih. Gue sih pengen ketemu sama Orne. Kan gue yang edit, bodo amat. Gue sih pengen ketemu sama dia lagi. Cuman itu cuma satu yang gua ketemu. Yang mana anak sekarang, yang milenial itu dan satu pasukan itu gue pernah ketemu yang kayak gitu-gitu nggak sih? Sering. Terus tadi akhirnya ya kita dengerin aja, maksudnya dengerin aja. Emang kan mereka pengen didengar, kan pengen menyatakan sesuatu, pengen eksis. Ya udah dengerin aja, dengerin. Ya, demonstrasi gitu maksudnya? Ya kayak Ayub ketika ngomong sama Tuhan, kan Tuhan dengerin aja. Sampai akhirnya dia bilang udah puas. Ya udah sekarang gue yang nanya, lo yang jawab ya. Kan gitu. Langsung dengan pertanyaan skakmat di depan kan. Pas gue bikin alam semesta, lo di mana? Udah. And I laid foundation of the earth. Habis itu belum dijawab, dia langsung nanya banyak banget berpasal-pasal. Ayub dari awal udah mau kibarin bendera putih tuh. Cuman dia lagi nyari mana benderanya gitu kan. Dari pertanyaan awal dia udah nggak bisa jawab. Ya kan? Gue selalu bilang kayak gitu. Jadi Indian of Day, gini, gue remain agnostic in most things in life. Masih banyak yang gue nggak tahu ada alien apa enggak, ya dinosaurus apa enggak. Terus banyak hal yang gue nggak tahu, tapi gue akan tetap nyaman nggak tahu. It's okay buat gue. Karena kalaupun gue tahu urusannya sama hubungan gue sama Tuhan juga apa. Kalau gue tahu istrinya Kain atau ada udelnya, emangnya gue makin sayang sama Tuhan gitu. Kalau gue tahu, maksudnya kita mesti, yang gue pernah ngomong kan, dan gue akan ngomong terus sama siapapun. Ada 2 jenis pertanyaan yang penting atau nggak penting. Yang penting jawabannya membuat lu makin mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang nggak penting, kalau lu udah tahu jawabannya, lu cuman kayak, udah, gitu doang. Udah, lu ribet, berurat, ngajak debat dosen lu, hampir di drop out. Pas udah dapet jawabannya cuman, udah, apa maksudnya? Ngerti nggak mas gue? Ya kan? Iya. Pertanyaannya kan sering kali kayak gitu. Makanya gue selalu bilang nih, oke, pertanyaan lu list dulu sekarang. Ini penting apa enggak? Lu yang list sendiri, bukan gue. Urusan lu, kan lu yang mau nanya. Ya kan? Gue cuman mau jawab yang penting. Yang mempengaruhi pengenalan lu dan kasih lu kepada Tuhan. Karena kalau cintanya Tuhan nggak berubah. Ya, kayak lu meragukan dia nggak jadi bete sama lu, dia nggak terganggu. Itu harus melalui proses pengenalan kan, itu kan kedekatan kita sama Tuhan kayak apa. Nah, lu kenal tuh Tuhan ke lu kayak apa, lu ke Tuhan bakal kayak apa. Coba lihat di sepanjang Alkitab dia pernah kepahitan gara-gara ada orang kepahitan sama dia. Contoh Gideon dari awal dia bilang, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan gagah berani. Hah? Tuhan menyertai kita? Maksudnya gimana? Tuhan menyertai kita, di mana dia? Iya. Pas kita gini-gini, mana dia? Yang dulu katanya ngebebasin bangsa gua, mana dia? Dia lagi ngomong sama Tuhan, tapi ngomongnya kayak gitu. Tuhan tersinggung nggak? Enggak. Dia mau nyodok lagi terus, yuk. Jalan yuk, gini-gini. Apaan? Lu mesti tahu, di keluarga gua tuh paling nggak penting. Keluarga gua dari kaum suku yang paling lemah lagi. Terus Tuhan bilang, Tuhan kayak nggak dengerin gitu. Udah yuk maju yuk, dengan kekuatan gua. Dia kayak nggak peduli gitu nih, orang kayak pahit. Terus punya banyak alasan, minder, dan Tuhan tetap maju, Tuhan tetap memakai dia kayak tadi yang minta tanda dikasih. Tanda itu kan gini, itu bukan, gue dulu berpikir orang kalau minta tanda itu rohani. Justru enggak, orang kalau rohani Tuhan bilang apa iya men. Betul. Itu dia. Yuk, itu rohani, nggak kayak Abraham kan langsung. Tuhan bilang gini, Abraham, gini, oke. Dia kasih janji langsung jalan. Dari awal loh, dari Abraham. Gideon bilang, gue minta tanda. Gue dulu berpikir orang kayak, aku sering gini segala macam. Oke, saya tanya Tuhan dulu ya. Sedap. Itu kayak rohani banget ya. Padahal itu kan justru menunjukkan keraguan sebenarnya. Kalau buat gue,
Kalau bener, ya harusnya kalau Tuhan bilang apa, lu nggak bisa nanya Tuhan lagi, kata Tuhan kan gue yang ngajak. Kenapa lu nanya gue lagi, katanya. Ini apa yang lo omongin ini susah banget diterima sama banyak orang loh. Toh, serius, itu susah banget loh diterima sama orang tuh. Gue menyadarinya dari, at least dari gue sendiri, ketika gue terlalu banyak minta tanda, berarti yang ragu siapa? Ngerti nggak maksudnya? Orang kalau banyak minta, gue minta konfirmasi lagi Tuhan. Gue minta tanda yang paling aneh. Gue kayak kebayang tuh ketika kita bilang, oke guys, kita bilang sama anak-anak kita, Zuzu, kamu begini ya, coba Dedi minta tanda. Oh iya ya. Tanda-tanda paling lu, ayo. Oh iya ya. Kamu mesti belajar sekarang. Enggak, ini beneran, ini gue baru mikir, beneran ya. Makanya yang minta tanda cuma Gideon doang kan? Nggak banyak yang minta tanda. Iya. Dia doang. Musa nggak dapet tanda, dipaksa, tangannya kusta. Mau dibunuh sama Tuhan bahkan deh. Mau dibunuh sama Tuhan. Dia mau dibunuh. Berapa orang kalau baca itu kan tersinggung ya. Gue bilang akhirnya apa? Buat nunjukin doang. Kita tuh Tuhan tuh yang nyiptain kita, dia bebas ngambil kita kapan aja. Betul. Dan kita jangan over. Gue bilang gini, dipulihkan itu harus. Ya. Tapi kepulihan tuh kayak penyakit, man. Kepulihan tuh bikin lu bukan jadi kayak terlalu menganggap tinggi diri lu sendiri gitu. Ya kan tadi kan lu minder segala macam, depresi dan ngerasa nggak berharga dan hopeless dan whatnot. Itu kan salah. Tapi ketika dipulihkan, artinya lu mesti menyadari bahwa lu tuh mesti jadi orang yang berpengharapan, lu tuh berharga. Ya lu tahu lu mesti nggak sia-siain hidup lu. Tapi ada orang yang kepulihan. Orang yang berpikir kayak semuanya kayak somehow, ini tergantung gue nih. Kalau gue nggak gini nanti rencana Tuhan berantakan nih. Yang gitu-gitu. Buat gue itu kepulihan. Kepulihan tuh penyakit kayak keputihan gitu, bro. Ya kan kalau putih kan bagus. Kalau keputihan tuh gimana gitu? Sorry, out of context. Tapi buat gue, beberapa orang gue lihat kayak gitu soalnya. Jadi dia selalu somehow kegagalan dia bisa jadi menggagalkan rencana Tuhan. Jadi somehow semuanya berfokus di itu. Dia makanya kalau kepulihan kan gitu, dia kan berpikir selalu kayak gitu. Kayak jadi punya Mesiah syndrome tuh kalau orang kayak lu kayak mesti nyelamatin semua orang, lu mesti ini semua orang, kalau nggak lu siapa lagi. Nggak bisa gini, jadinya perfeksionis level sendiri gitu kan. Dan itu menabung kekecewaan karena di depan nanti ada yang pasti nggak sesuai sama yang dia di rundown-nya dia. Gitu loh. Dan gini, sorry itu kita dari tadi ngobrol tentang mempercayakan diri. Ya gue percaya sedikit banyak kegagalan kita, kegagalan planningnya kita itu time to time will teach us bahwa dia itu berdaulat. Karena untuk percaya dia berdaulat itu problematik buat kita, otak kita nggak nyampe. Gimana caranya? Kita punya free will, ya, tapi dia yang milih kita. Ngerti nggak maksudnya? Itu aja udah gak nyampe otak kita. Makanya somehow dibutuhkan kayaknya, kalau menurut gue ya, secara bodoh-bodohnya gue nih, somehow dibutuhkan untuk kita tuh mengalami berbagai planning yang gagal. Dan ternyata rencana Tuhan gak gagal walaupun kita gagal. Ngerti nggak? Itu tuh bikin kita one day nyampe tuh ke situ tuh nanti, akhirnya. Tapi kan nyampenya gradual kan, nggak sebentar. Dan itu dari berbagai tadi, lu udah planning, sampai akhirnya, planning gue gagal mulu, gue nggak usah planning deh. Ternyata nggak planning jalan juga, kayak bingung gitu, kayak ngerti maksudnya? That's me man. Tapi kita lagi dibawa ke hubungan yang itu, karena yang dia rindukan gitu, bukan cuma kita percaya, tapi kita juga bisa mempercayakan diri. Karena kayak pernah bilang juga tentang hal ini, kayak Tuhan tuh bukan cuma bukan cuma kita yang percaya sama dia, in some instances, di beberapa kesempatan somehow dia kayak percayain kita. Itu. Ngerti gak? Itu kan insane. Kayak, and that's how secure he is. Kayak tadi lu bilang tadi. Dia tuh terlalu secure. Sampai kayak nggak ada kegagalan lu yang bisa gagalin apapun dari dia gitu. Kayak, siapa mau bikin apa sama dia? Iya. Ya kan, dia mati disalib, dia yang menang. Dia nggak panik dia. Kayak Rasul Paulus pas dia bilang gitu kan, bagi gue hidup Kristus, mati untung. Ketika orang ancam dia untuk nggak beritain Injil, dia bilang, yaudah bagus. Kalau lu bunuh gue, yaudah gue lebih cepat sama Yesus. Lu biarin gue nginjil. Ngerti gak? Orang kayak gini gak bisa diapa-apain. Iya, gak bisa diapa-apain. Dan kadang ya, buat gue, kalau gue rasa di seumur hidup gue ya, gini, yang pengalaman gue adalah ketika gue mengalami berbagai tadi kegagalan, ya planningnya gue, rencananya gue, tapi dia tetap jalan dengan rencananya, justru membawa gue makin menyadari itu. Makin mengagumi, justru gila ini Tuhan gue benar-benar gokil sih. Maksudnya, nggak ada yang gagal, benar-benar dia tuh nggak pernah gagal. Salah nggak sih kalau gue ngomong gini?
mempercayakan diri sama Tuhan itu untuk nyampe level situ bukan nggak bisa pakai pengetahuan, lu harus butuh pengalaman. Baru lu bisa dapat. Gue bilang gini, gue nggak bisa ngomong apa-apa sama lu. Ini real story gue baru kemarin tuh. Sebenarnya gue nggak ditipu, tapi gue dibohongin. Tapi rasanya kayak ditipu. Dan which is kalau bohong buat gue kayak agak-agak, gue lagi nista gue sama itu sama satu tuh benda satu bohong itu gue yang, maksud gue gini. Kayak kasarnya gini, kalau sampai lu ngomong gue lagi nggak suka sama lu, ya ngomong sama gue jauh-jauh. Tapi jangan ngeliat gue gini, gue tampol lu, gitu ngeri ya gitu. Mending lu sundut rokok gue di mata gue gitu, tapi lu jangan tusuk dari belakang. Mending gitu, jadi I see it coming gitu. Get it. Jelas aja gitu, real aja gitu. Nanti gue mau ngasih apa enggak gimana ntar, tapi yang pasti real aja. Nah, kemarin tuh gue dibohongin, gue ngerasa kayak ditipu. Yang gilanya gue share ke anak-anak, gue bilang gini, ketahuan sama gue. Bukan gara-gara gue nyari tahu, orang harus tahu.